Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto. Saya adalah dosen program studi Manajemen Informatika dan Komputer di Kampus Institut Bakti Nusantara. Saya menghapus sejumlah mata kuliah seperti Bahasa Pemrograman 1, Bahasa Pemrograman 2, dan Bahasa Pemrograman Web 1, Pemrograman Web 2, dan Logika Algoritma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya mengajar mengampu mata kuliah program Web 2 dengan bobot 4 SKS. Baik, sebelum saya akan menerangkan mengenai deskripsi mata kuliah pemrograman web, mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web 1. Mahasiswa akan diajak memahami dan mempraktekkan teknik pengembangan aplikasi web dinamis menggunakan PHP natif dan database MySQL. Bahasan mencakup autentikasi dan validasi form, menggunakan session, relasi antar tabel, dan implementasi CRUD lengkap. Materi disusun berbasis kasus nyata UMKM dan sistem informasi sederhana. Berikutnya saya akan menerangkan apa saja yang akan saya ampu yang diharapkan dalam mata kuliah ini, sesuai dengan sub CPMK yang telah diutarakan dalam RPS maupun yang diharapkan terhadap mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami struktur direktori, proyek PHP natif dan arsitektur web dinamis. Yang kedua, mahasiswa membuat dan memproses form input menggunakan PHP natif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpan data form ke dalam database MySQL menggunakan PHP. Berikutnya yang keempat, mahasiswa mampu membuat sistem login dan logout menggunakan session di PHP. Berikutnya yang kelima, mahasiswa mampu menampilkan data diri dari database berbentuk tabel HTML. Berikutnya yang keenam, mahasiswa mampu membuat fitur edit, update secara dinamis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menghapus data dari database maupun halaman web. Mahasiswa mampu mengupload dan menampilkan file gambar ataupun form di dalam PHP. Berikutnya yang kesembilan, mahasiswa mampu menampilkan data relation dari 2 atau lebih tabel dengan join. Berikutnya yang ke-10, mahasiswa mampu menerapkan validasi form dan membuat sistem yang aman dari input tidak valid. Yang ke-11, mahasiswa mampu menambahkan fitur pencarian dan penginjatan data dengan SQL dan PHP. Yang ke-12, mahasiswa mampu membuat sistem dan manajemen user dengan level akses, admin, user menggunakan session. Berikutnya yang ke-13, mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web sederhana berbasis CRUD dengan struktur modular. Yang ke-14, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus, mini project aplikasi web prosedural berbasis kebutuhan real. Berikutnya, apa saja referensi yang saya gunakan dalam menampilkan mata kuliah ini? Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi. Berikutnya adalah referensi yang saya gunakan dalam mengajar di mata kuliah ini. Yang pertama, buka ajar konsep dasar pemrograman website dengan PHP, Alimedia Book. Yang kedua, Abdullah, tahun 2008, di Bahasa Pemrograman Web untuk pemula Excel Media. Kemudian mengenai sistem pembelajaran saya gunakan adalah dengan tetap muka juga dari metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah kuliah ataupun ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi ataupun praktek. Pada demonstrasi ataupun praktek, ini saya memberikan contoh langsung membuat aplikasi berbasis web. Adapun komponen yang penilaian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Partisipasi aktif termasuk kehadiran dan keterlibatan dalam diskusi sebesar 25%, tugas individu atau kelompok sebesar 25%,
ujian tengah semester sebesar 20%. Berikutnya tugas proyek akhir ataupun ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk berikutnya akan masuk ke dalam video pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ya, semangat? Semangat. Oke, biar perkuliahan kita lancar, baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Oke, baik semuanya, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, selanjutnya silakan untuk Bapak Ibu untuk absensi bisa langsung di-scan di layar monitor yang Bapak tampilkan. Sudah semua ya? Sudah. Oke, untuk pertemuan di minggu ini kita akan membahas tentang penyimpanan data ke database PHP dan MySQL ya. Sebelumnya masih ingat untuk materi kemarin? Masih Pak. Masih apa? Tentang apa? Membuat form input. Form input. Oke, kalau sudah masih ingat, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu menyimpan data ke database MySQL. Nah, untuk pembelajaran hari ini, itu tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menghubungkan PHP dan database MySQL ya. Jadi nanti kita mau buat database, terus kita koneksikan ke MySQL-nya. Terus berikutnya menangani data dari form HTML. Nah, nanti kita coba buat form HTML-nya. Terus berikutnya kita menyiapkan data dari form ke dalam tabel database menggunakan query insert. Ya, nanti setelah di slide berikutnya kita akan coba tampilkan untuk cara-caranya kalau kita mau input datanya. Nah, untuk diagram alur form ke database itu ada user isi form ya. User itu mengisi form, setelah itu kita klik submit ya. User mengisi formnya, setelah diisi kita klik submit. Setelah submit nanti akan diproses ke dalam PHP ya. Setelah diproses ke PHP, dia akan dipostkan melewati koneksi ke database ya. Setelah itu akan disimpan ke database dengan perintah insert into. Setelah selesai, maka akan ditampilkan pesan penyimpanan berhasil. Itu untuk alur visualnya. Nah, kita pahami dulu untuk tipe-tipe data yang biasanya kita gunakan di dalam database ya, database MySQL. Itu biasanya kita pakai integer atau int, varchar, tag, date, datetime, float, dan boolean. Itu kalau untuk tipe datanya itu bisa disesuaikan saja. Tetapi untuk yang sering kita gunakan itu integer, varchar, tag ya. Kalau integer itu untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu berapa aja? 1 sampai 9. 0 sampai 9 ya. Terus varchar itu varchar itu bisa tag, bisa huruf, bisa angka. Ya, bisa huruf, bisa angka, bisa karakter. Itu varchar. Terus tag bisa semua.
Nah, terus apa bedanya varchar sama tag? Varchar sama tag apa bedanya? pendek, Pak. Ya, varchar itu keterbatasan dengan panjangnya karakter. Kalau tag itu tidak terbatas, bisa sampai 5.000-an karakter itu bisa lebih. Terus date itu untuk menyimpan data berupa tanggal ya. Terus di situ ada date time. Nah, berarti tanggal dan waktu. Terus kalau misalkan kita mau bilangan pecahan bisa pakai bilangan float ya. Terus kita bisa pakai bilangan atau tipe data boolean. Nah, tipe data boolean itu gimana? Pilihan. Apa gimana? Ya pilihan ya. Ada false sama true, antara benar dan salah itu. Sudah paham ya untuk tipe data umum pada PSQL ya? Nah, kemarin kita sudah bahas tentang form input ya. Nah, kurang lebih nanti form inputnya seperti ini. Ya. Dia susunannya kita buat form, setelah itu nanti kita isikan itu apa namanya teks inputnya. Setelah itu baru kita buat tombol untuk menyimpan ya atau mensubmit. Itu struktur untuk form HTML untuk insert ya atau input. Nah, ini adalah coding atau kode untuk membuat koneksi di dalam PHP ya. Ini satu file ya. Filenya namanya koneksi, terus kita buat untuk codingnya seperti ini. Terus untuk membaca datanya ya, di situ ada MySQL query localhost root terus db mahasiswa. Nah, kok bisa seperti itu? Itu menandakan kalau kita database-nya namanya db mahasiswa. Nah, setelah itu kita panggil lagi koneksinya. Kalau berhasil berarti koneksi nggak ada warning, tapi ketika koneksinya itu gagal, dia akan keluar notif koneksi gagal. Berikutnya itu form untuk menyimpan data atau form simpan ya. Pertama kita panggil dulu koneksinya yang sudah kita buat tadi ya. Pertama kita panggil dulu koneksinya, kita buat post di teks nama, terus email. Setelah itu kita panggil query-nya, kita insert ke tabel mahasiswa. Ya, setelah itu kalau misalkan berhasil, dia akan menampilkan pesan berhasil. Kalau error koneksinya, dia akan keluar notif koneksi gagal gitu. Itu ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Ini adalah struktur database MySQL. Nah, nanti bisa langsung diimport. Kalau di exam itu kita bisa pakai SQL atau langsung dipraktekkan untuk membuat database-nya. Tapi kalau di sini kita pakainya SQL ya. Kita pertama create tabel mahasiswa. Berarti kita mau membuat tabel mahasiswa. Setelah itu dengan ID ya, dengan ID integer ya, integer auto increment itu untuk penomoran otomatis. Setelah itu ya, nama itu varchar panjangnya 100. Kenapa pakai varchar 100? Karena terbatas. Ya, karena kalau misalkan database-nya itu sedikit, kalau space-nya itu varchar-nya terlalu tinggi, itu nggak masalah. Tapi kalau datanya itu puluhan ribu atau ratusan ribu, kita harus memanage tentang panjangnya karakter dari varchar-nya, gitu ya. Nama pakai tipe datanya varchar, panjangnya 100. Email juga pakai varchar, panjangnya 100. Kenapa kok nggak pakai integer atau int? Karena dia bukan angka ya. Kalau misalkan angka kita bisa pakai yang
integer gitu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk praktikumnya, ya, praktikumnya itu kita pertama harus membuat database-nya, ya. Buat database dengan nama DB mahasiswa. Terus berikutnya kita buat tabel namanya mahasiswa. Tadi kan database DB mahasiswa. Sekarang tabel namanya mahasiswa. Terus berikutnya kita membuat form input HTML, ya. Kita buat file namanya koneksi.php. Berikutnya kita buat file namanya simpan.php. Berarti ada berapa file di sini? Form, koneksi, simpan. Ada 3 ya? Ada 3. Itu komponennya harus disiapkan. Terus berikutnya ada jalankan file via browser dan cek di PHP My Admin. Apakah di situ koneksi koneksi lokalnya bisa apa enggak, bisa dicek di PHP My Admin-nya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya itu ada keamanan sekilas validasi untuk menginput, ya. Keamanan validasi sekilas inputnya. Itu ada validasi iset, ya, iset, escape karakter, terus akan dibahas. Nah, nanti itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kalau kita sudah mahir untuk membuat input untuk di SQL tadi, ya. Kita nanti akan bahas di pertemuan di minggu berikutnya. Oke, sekarang nanti setelah Bapak jelaskan itu ada tugas. Silakan Bapak Ibu dikerjakan di ruangan ini. Nah, itu tugasnya itu Bapak Ibu buat form dengan file, ya, dengan file nama, NIM, jurusan, ya. Itu tugasnya. Tugasnya kita buat file namanya nama, NIM, jurusan, dan disimpan ke tabel data mahasiswa. Terus tampilkan pesan sukses atau gagal. Ketika sukses, nanti tampilkan pesan sukses. Gagal, silakan dibalikan lagi datanya, gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada teman-teman Bapak Ibu ada yang mau bertanya ke Bapak, silakan. Bapak kasih waktu. Ya, silakan. Sarul. Izin bertanya, Pak. Kenapa kita perlu memisahkan file koneksi.php dengan file simpan.php? Sudah, Pak. Oke. Kenapa kita harus pisah file koneksi dari simpan.php? Nah, kalau kita mau masukkan file koneksi itu di file simpan, itu kalau kita mau manggil koneksi ke yang lain, kita harus ngopi satu-satu, ya. Kita harus mengetik ulang file koneksinya di semua file, ya. Itu makanya sangat tidak disarankan itu di dalam satu file untuk file koneksi. Kalau yang lain silakan, tapi kalau file koneksi itu diusahakan dipisah. Biar nanti ketika manggil datanya, manggil koneksinya kita bisa langsung include, ya, include di file-file yang membutuhkan koneksi. Itu. Oke, paham ya? Terus berikutnya, ya, silakan. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara mengetahui apakah data berhasil disimpan di database atau tidak? Oke, berhasil atau tidak. Nah, itu kita harus lihat namanya. Kalau kita berpatokan dengan coding tadi, ya, itu ketika kita gagal itu akan langsung ada peringatan, ya, ada peringatannya. Oh, misalkan file ini tidak ditemukan, gitu, file ini tidak ditemukan, ini tabelnya tidak ditemukan, itu otomatis akan ada peringatan di ini, ya, notifnya, ya, peringatan bahwa itu filenya tidak ditemukan, seperti itu, ya. Kalau sukses, dia akan keluar notif sukses.
Itu ya. Oke, cukup. Cukup ya? Ya, kalau cukup silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Setelah ini dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, tugasnya kita review lagi di minggu depan, ya, biar nanti Bapak tahu progresnya. Oke, silakan Bapak tutup untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.